Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema peran malaikat saat bangsa Israel berhadapan dengan Farao atau Firaun. Namun sebelumnya kita akan mendengar persembahan pujian dari saudara-saudara kita dari Sabah. Silahkan bisa naik ke atas. Ya. Lepas sepatunya, naik ke atas. Oke. Lo
tes. Bersama kita jejaki kehidupan Tuhan Yesus. Bersama kita turuti perintahnya. Bersama kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bersama di perkawinan anak domba. Bersama sesama saudara seiman, berjalan dalam terang kasih-Nya. Bersama sesama semuanya, hidup kekal selama-lamanya. Bersama kita jejaki kehidupan Tuhan Yesus. Bersama kita turuti perintahnya. Bersama kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bersama di perkawinan anak domba. Bersama sesama saudara seiman, berjalan dalam terang kasih-Nya. Bersama sesama semuanya, hidup kekal selama-lamanya. Bersama sesama saudara seiman, berjalan dalam terang kasih-Nya. Bersama sesama semuanya, hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai membahas materi kita tentang peran malaikat saat bangsa Israel berhadapan dengan Farao. Seperti kita ketahui bahwa kisah ini sudah banyak orang yang tahu, bahkan dari kepercayaan lain pun sempat merekam kisah ini, walaupun tidak selengkap yang kita miliki. Kita tentu tahu bagaimana saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dari Mitsraim, menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata di tengah jalan, saat mereka akan menyeberang Lautan Kolsom, mereka berusaha untuk ditarik kembali
masuk ke Mesir. Bahkan kalau kita membaca dari kitab lain, mereka bukan cuma menarik tapi akan membunuh orang-orang Israel. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Shemot atau kitab Keluaran, pasal 14 ayat 9 sampai 12. Demikian bunyinya. Dan orang-orang Mesir mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Firaun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Adapun Firaun semakin mendekat. Ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, maka tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Dan mereka berkata kepada Moshe, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, coba kita akan renungkan sejenak ayat ini. Baru setelah nanti kita bahas, saya akan fokus kepada para malaikat. Kalau saya merenungkan dari kisah ini, Bapak Ibu, kekaguman saya dengan Bapak Yahweh menjadi semakin tinggi, semakin kagum, dan semakin kita tidak ingin meninggalkan Dia. Kedahsyatannya luar biasa. Saya nonton film The Ten Commandments itu sudah berkali-kali, tetapi setiap masuk di adegan di mana Moshe membelah lautan Kolsom, sampai hari ini saya selalu menitikkan air mata. Air mata kebanggaan kepada Bapa Yahweh. Air mata sukacita. Karena Bapa Yahweh itu Maha Kasih. Dia tunjukkan kuasanya yang sangat luar biasa. Saya akan mencoba menceritakan ini perlahan-lahan. Saya berharap saudara bisa memahaminya dengan baik. Sekarang perhatikan ayat 10 dan ayat 11, saya baca ulang. Adapun Firaun semakin mendekat ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, dan tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Di ayat 10 kita mendapati sebuah bayangan, kita mendapati sebuah data bagaimana bangsa Israel ketakutan yang luar biasa. Saya bisa memaklumi Bapak Ibu, karena yang mengejar mereka itu bukan cuma tentara, tetapi sekaligus Fir'aunnya ikut ambil bagian, ikut mengejar. Dan tujuan mereka itu adalah untuk membunuh. Yang mau disuruh pulang, kembali pulang. Tapi mereka pasti akan membunuh, terutama Moshe yang menjadi sasarannya. Kemudian di ayat 10 dikatakan mereka sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Perhatikan, mereka berseru. Jadi seharusnya
ketika mereka sudah berseru, harusnya hati mereka itu mantap, hati mereka jadi kuat, mereka meyakini bahwa Bapa Yahweh itu ada bersama mereka. Harusnya seperti itu. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan ayat 11-nya. Dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 11-nya aneh, Bapak Ibu. Kalau saya bayangkan mereka berseru, Bapak Yahweh tolong saya. Tapi ternyata di ayat 11 masih ngomel juga, masih marah-marah juga. Lalu untuk apa mengandalkan Tuhan kalau gitu? Untuk apa mereka berseru kepada Yahweh kalau pikirannya aku pasti mati? Kenapa aku tidak kembali saja ke Mesir? Sampai di sini kira-kira saudara bisa paham? Kadangkala kita berhadapan dengan kasus seperti ini, sama seperti kita, saudara. Kadangkala kita berdoa, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tetapi kemudian dia bersungut-sungut, aku akan habis dengan masalah ini. Lalu untuk apa berseru kepada Tuhan? Saya jadi ingat peristiwa ketika orang-orang lumpuh, buta, tuli yang sedang menunggu di kolam Bethesda. Ketika kolam Bethesda apa kolam Siloam ya, lupa saya. Kolam Siloam ya, yang waktu airnya digoncang, orang jebur pasti sembuh. Tetapi Yesua ada di situ dan berkata, apakah engkau sudah sembuh? Atau apakah kamu bisa masuk ke kolam itu? Dan Yesua mengatakan kamu pasti sembuh, tetapi orang-orang itu berkata tidak ada orang yang membawa saya masuk ke dalam kolam. Lah untuk apa Yesua menawarkan kesembuhan kalau pikirannya tertuju di kolam? Sama kan saudara? Ini kasus ini mirip juga dengan kita. Seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, kita berseru, kita berdoa, Tuhan masalah saya besar. Tapi begitu selesai berdoa amin, pikirannya kembali kepada masalah. Aku pasti hancur dengan masalah ini. Lah untuk apa berdoa? Seharusnya ketika dia berdoa, kita meyakini saya percaya masalah ini selesai dan sayalah yang berhasil menjadi pemenangnya. Harusnya begitu Bapak Ibu. Tetapi fakta yang terjadi justru pikiran mereka tidak seperti itu. Pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan. Itu di poin yang pertama. Dari sini saya ingin mencoba untuk kita bersama-sama merenungkan. Mungkin bukan saudara yang ada di Kehilat Alef Tau ini, tetapi mungkin saudara-saudara yang ada yang mengikuti streaming kami. Saudara sedang punya masalah yang besar. Dan biasanya seorang gembala pasti akan berkata, berdoa saja. Lalu orang pasti akan menjawab, nggak usah disuruh, saya juga sudah berdoa. Tapi kenapa Anda masih ragu kalau sudah berdoa? Kita sudah tahu, diberitahu adanya hukum sistemik, yaitu hukum law of attraction. Kadangkala juga orang sudah mempraktekkan hukum law of attraction, tetapi pikirannya masih ragu, masih bimbang. Padahal di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati, demikianlah itu jadinya. Kadangkala kita sudah berdoa, kadangkala kita sudah mempraktekkan
hukum law of attraction, tetapi tidak kunjung selesai. Kalau misalnya tidak kunjung selesai itu karena kita masih tetap konsisten dalam ucapan kita, itu berarti ada waktu yang harus kita lalui. Tetapi ketika kita mempraktekkan hukum law tetapi ada keraguan, kesalahannya adalah ada pada keraguan. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham? Jadi orang konsisten dengan konsep hukum law of attraction pun itu masih kita lewati waktu, saudara. Nah, kadangkala orang tidak sabar dengan waktu, sehingga akhirnya bikin masalah. Seperti yang kemarin saya sampaikan di Kopeng, saudara. Siapa namanya? Sarai pengen punya anak, tetapi dia tidak punya anak. Dia suruh Abraham. Mungkin kalau dengan bahasa bebas mungkin bilang gini, "Pak, aku kan nggak punya anak kan? Bagaimana kalau Papa menghampiri pembantu kita? Orangnya cakep loh." Terus si Abraham bilang dalam hati, kapan lagi? Ya. Akhirnya dihampirilah si Hagar. Yang nyuruh siapa, saudara? Sarai. Tetapi ketika si Hagar sudah mengandung dan punya anak, yang disalahkan Abraham. Ini kan lucu sekali, saudara. Kenapa harus Abraham yang disalahkan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan di sini, itu sama dengan kita. Saya ambil contoh ya. Ini di kitab Beresyit pasal 16 ayat 5. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, pasal 16 ayat 2. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, lihatlah sekarang Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Aku mohon, hampirilah hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini ucapan Sarai juga salah loh, saudara. Karena Abraham itu sudah mendapatkan janji Tuhan. Bahkan Sarai itu melecehkan, mentertawakan. Masa sih saya yang sudah tua, yang sudah mati haid, kok bisa punya anak? Nggak mungkin. Otaknya kerja, logikanya main, saudara. Sehingga terjadilah dialog tadi, Pak, itu loh pembantu kita itu loh, itu cakep orangnya. Kalau kamu punya anak sama dia, pasti anak kita akan ganteng. Ya udah, enggak apa-apa wis. Dalam hati Abraham, kapan meneng, disuruh loh, saudara. Tetapi coba lihat di pasal 16 ayat 5 dikatakan, maka berkatalah Sarai kepada Abraham, penderitaan ini adalah tanggung jawabmu. Loh kok bisa? Kamu yang suruh kok. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim atas aku dan engkau. Ini ngomongnya ngaco, saudara. Makanya saya katakan, hati-hatilah dalam berbicara. Ya, jangan keburu ngomong. Ingat, kita ada di tahun PH dalam teks Ibrani. Tahun PH itu adalah tahun di mana apa yang kita ucapkan itu pasti jadi. Jadi kalau saudara mau ngomong, ngomonglah yang besar. Ngomonglah hal-hal yang ajaib. Jangan sampai saudara terpengaruh dengan orang berkata, ya kalau jadi, lah kalau tidak. Kalau ada orang yang ngomong itu, katakan, kalau aku bicara pasti jadi. Amen? Karena Tuhan itu polanya begitu, saudara.
Tuhan itu polanya seperti itu. Ini poin yang pertama ya, sudah saya kupas. Sekarang poin yang kedua. Betapa dalamnya kasih Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Padahal bangsa Israel masih bersungut-sungut. Bapak Yahweh saja masih mau tolong. Tapi ayat ini jangan sampai saudara pelintir ya. Lalu saudara ngomong, Pak Lukas ngomong katanya orang bersungut-sungut juga ditolong Tuhan. Wes aku tak bersungut-sungut juga nggak apa-apa. Toh Tuhan mau akan tolong saya. Bukan begitu. Ini adalah hak prerogatif dari Bapak Yahweh. Kalau memang Bapak Yahweh ingin menyelamatkan bangsa Israel, lu mau bersungut-sungut seperti apa tetap aku tolong. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya kalau mulut kita tidak bersungut-sungut. Jadi dari poin yang kedua ini saya bisa membayangkan luar biasa betapa dalamnya kasih sayang Bapa Yahweh kepada umat-umatnya. Sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Lihat pikiran mereka saat berhadapan dengan kesulitan. Pikirannya selalu berkata, Tuhan itu tidak ada. Tuhan telah meninggalkan kita, lalu berpikir mundur ke belakang. Kenapa saya katakan mundur ke belakang? Karena mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Bahkan di ayat 12 dikatakan, berhentilah mengganggu kami, dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir. Lo kok senang sih jadi budak, saudara? Kalau di Malaysia budak itu anak kecil ya. Kalau di bahasa Indonesia budak itu dalam bahasa Yunani itu doulos, kacung kampret, ya, itu budak. Ya. Jadi pikiran mereka, aku lebih senang menjadi pelayan. Aku lebih senang menjadi seorang budak. Dalam bahasa Inggris itu slave. Ya, budak itu slave. Ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, yakinlah saudara dan saya ini adalah mempelai-mempelai Hamasya yang memiliki kedudukan yang sudah sangat tinggi di hadapan Tuhan. Makanya di KPI nggak ada istilah hamba Tuhan, nggak ada, saudara. Hamba Tuhan itu ya namanya juga hamba. Yang tadi saya sebut sebagai dulos, sebagai slave, kacung kampret yang tidak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi kita adalah mempelai-mempelai Hamasya. Saudara harus tahu tentang diri saudara itu siapa sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan pikiran mereka yang selalu mundur, mereka bahkan membayangkan, untuk apa kita lanjut? Kita sudah berhadapan dengan apa yang namanya deadlock atau kunci mati. Logika mereka berkata kunci mati. Karena yang ada di depan mereka itu adalah lautan luas, lautan Kolsom. Ada orang yang menyebut Laut Tiberau. Ada juga yang menyebut Laut Merah. Pokoknya mereka berhadapan dengan laut. Kalau mereka berhadapan dengan laut, itu sudah berarti di depan ada kematian, di belakang juga ada kematian. Yang ada di pikiran mereka hanya satu, mustahil. Tidak mungkin mereka selamat. Tapi dengar Bapak Ibu, jangan pernah katakan Bapak Yahweh itu maha kuasa kalau dia tidak sanggup membuat yang namanya lautan justru bisa menjadi jalan keluar. Itulah kehebatan Bapak Yahweh kita. Apa yang namanya jalan buntu bagi Tuhan, nggak ada istilah jalan buntu. Sama seperti kalau saudara punya ruangan, misalnya saudara punya ruangan gelap, lalu saudara panggil tuh matahari, matahari, datanglah kepadaku.
di rumahku ada kegelapan. Begitu mataharinya datang, dia bingung, mana kegelapan? Nggak ada kegelapan di sini. Karena tubuhnya matahari itu adalah cahaya. Kalau di dalam diri kita ada Bapa Yahweh, ada Roh Kudus, maka segala hambatan, tantangan, rintangan kita harus dan berani melaluinya. Dan saya katakan, yang penting engkau tampil sebagai pemenang. Jangan pernah berkecil hati, Bapak Ibu. Pikiran mereka selalu mundur. Mereka berpikir Tuhan tidak ada. Dan di poin yang ketiga ini ada sebuah pertanyaan. Apakah saat saudara menghadapi rintangan itu berarti Tuhan itu meninggalkan saudara? Tidak. Saya punya bahasa itu begini, saudara. Semakin banyak rintangan, semakin indah kesaksian kita nantinya. Saudara ingin bersaksi dengan kesaksian yang indah ketika saudara berhadapan dengan rintangan yang mustahil untuk bisa dilalui melalui kekuatan manusia biasa. Kalau kita melihat setelah mereka lewat lautan Kolsom, mereka yang tadinya berkata, mati aku kena lautan Kolsom. Tetapi begitu mereka lewat, mereka berkata apa? Untung ada lautan Kolsom. Jadi ketika ada rintangan, saudara harus berani mengatakan, untung ada rintangan ini, kesaksianku menjadi semakin dahsyat dan indah. Kita harus berani mengambil sikap yang seperti itu, karena saya percaya Bapa Yahweh itu ngerti tentang besarnya iman seseorang. Nggak usah berkecil hati, Bapak Ibu. Saya meyakini bukan Tuhan yang meninggalkan kita, justru sebaliknya kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat, yaitu saya tujukan kepada Moshe. Ternyata Moshe itu hampir terpengaruh, Bapak Ibu, dengan sikapnya bangsa Israel. Bayangin, semua pada teriak-teriak, ya berdedek juga ya pikirannya, hatinya berdedek, saudara. Dia juga belendek juga, ini apa-apaan sini? Lawang dituntun bukannya terima kasih, kok malah nyalah-nyalah ke. Lalu sikap Moshe ikut teriak-teriak kepada Tuhan. Saya yakin, saya membayangkan, pasti Moshe berkata, Tuhan, lihat umatmu ini Tuhan, aku butuh pertolonganmu sekarang. Atau mungkin ada teriakan-teriakan yang lain yang bisa berkata, Tuhan di manakah engkau? Namanya juga nggak kelihatan. Ayo Tuhan tunjukkan kuasamu. Ini kita sudah betul-betul kepepet. Ayo Tuhan tunjukkan kuasamu. Sehingga di kitab Shemot atau Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, Bapak Yahweh berfirman. Dan Yahweh berfirman kepada Moshe, mengapa engkau teriak-teriak kepadaku? Loh, Bapak Yahweh sampai ngomong, ngapain lu teriak-teriak? Ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus. Jadi Moshe disuruh, diam, enggak usah pada ribut. Ayo maju terus, jangan takut. Jalan, pasti begitu, saudara. Jalan apa nih? Wong di depan ada laut kok jalan. Logikanya main lagi, saudara. Di ayat 16, namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu dan belahlah. Dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Disuruh bergerak maju dan mengangkat tongkat. Apa yang terjadi? Bapak Yahweh setelah Moshe mengangkat tongkat, Bapak Yahweh bikin sekat, saudara.
Nah, inilah keindahannya ketika Moshe mengangkat tongkat, itu tiang awan itu langsung bikin sekat. Jadi di sini ada bangsa Israel, di belakang itu ada tiang awan, belakangnya ada tentara Firaun. Kalau tiang awan kan cuma satu, saudara. Lalu bagaimana mereka kan bisa lewat sono? Mereka bisa lewat sono. Kalau dipikir secara logika, tetapi ternyata mereka tidak bisa melintasi. Saya waktu itu berpikir secara logika, bagaimana ya kok mereka bisa tidak maju ke bangsa Israel, bisa seperti sekat. Apakah tiang awannya itu berbentuk garis begitu? Ternyata tidak, tiang awan tetap tiang awan. Kenapa mereka tidak bisa melewat ke sono dan lewat ke sono? Karena dari pemahaman pola Ibrani, pola Yehudi, ternyata ada malaikat-malaikat. Tidak tanggung-tanggung guardian angel atau malaikat-malaikat penjaga itu ada 72 malaikat, Bapak Ibu. Kalau saudara bayangkan bentuknya macam kayak apa malaikat? Ya macam kayak begitu, yang digambar itu, saudara. Gagah bukan? Itulah malaikat-malaikat yang menjadi pelindung kita. Nah, saudara yang terkasih, ayo kita lebih dalam membayangkan. Ketika Moshe mulai mengangkat tangan, terjadilah mujizat yang luar biasa. Nah, saudara lihat, tiang awan itu bergerak mundur ke belakang di antara tentara Mesir dan tentara Israel, jadi sekat. Tapi di sebelah sono dan di sebelah sini itu ada malaikat-malaikat. Saya berpikir, oh pantas mereka tidak bisa maju, saudara. Berani maju, mati kamu. Karena malaikat itu sudah siap dengan pedang yang terhunus. Saya melihat, membayangkan ini, kekaguman saya sangat luar biasa kepada Bapak Yahweh. Betapa dalamnya Bapak Yahweh melindungi mereka. Dan saya katakan kepada saudara, Bapak Yahweh yang sama yang disembah oleh bangsa Israel juga memberikan perlindungan yang sama kepada saudara sekalian. Jadi apapun tantangannya, apapun masalahnya, jangan pernah takut. Tetapi coba saudara perhatikan caption berikut ini. Nah, ini kan ada tiang awan, mungkin di sebelah sononya malaikat-malaikat, sebelah sono malaikat-malaikat. Tetapi kenapa pikiran bangsa Israel tidak tertuju kepada Tuhan yang justru lebih dekat dengan mereka dibanding tentara Faro atau Firaun? Saudara bisa paham kalimat saya? Pikiran mereka tertuju pada kereta kuda Firaun. Padahal jelas-jelas ada Tuhan yang membentuk fenomena tiang awan di depan mata mereka. Itu sebabnya mereka ketakutan. Dan di situ ada banyak sekali malaikat-malaikat. Kenapa bangsa Israel bisa ketakutan? Karena mereka tidak melihat tiang awan dan para malaikat. Yang dia lihat adalah tentara Firaun. Padahal jelas-jelas di situ tiang awan itu bisa dilihat secara fisik loh, saudara. Coba kalau seandainya di depan kehilat kita ada tiang awan, oh mungkin kagum, saudara. Bisa-bisa seluruh dunia datang ke sini, saudara. Pengen lihat awan dari Bapak Yahweh macam kayak apa. Ini bisa dilihat dengan mata. Tetapi sayang sekali, pikiran mereka tidak melihat betapa besarnya Tuhan yang membuat sekat antara bangsa Israel dengan Mesir. Yang dilihat adalah orang-orang Mesir yang haus darah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah saya katakan kesalahan
mereka. Saya bacakan bukti bahwa ada malaikat-malaikat di situ. Di dalam kitab Shemot 14 ayat 19. Dan berpindahlah malaikat Elohim yang sedang berjalan di depan perkemahan itu, lalu berjalan di belakang mereka. Dan perhatikannya ada koma ya, dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka. Jadi ada dua fenomena. Yang satu, tiang awan itu adalah fenomena dari Bapa Yahweh, sementara ada malaikat-malaikat yang ikut pindah ke belakang. Dikatakan apa? Lalu berjalan di belakang mereka, tiang awan pun, perhatikan kalimat ini, tiang awan pun itu berarti dua pribadi yang berbeda antara malaikat-malaikat dengan Bapa Yahweh. Dan tiang awan pun berpindah dari depan mereka, lalu berhenti di belakang mereka. Tetapi anehnya, pikiran mereka malah ketakutan, bukan melihat dahsyatnya Bapa Yahweh dan malaikat-malaikat yang membentengi mereka, tetapi pandangan mereka malah ke tentara Mesir yang sedang haus darah. Kalau kita renungkan, sama enggak dengan kita ini, saudara? Kita kadangkala terlalu fokus pada masalah dibanding hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang kita akan coba untuk fokus pada malaikat-malaikat Bapa Yahweh. Bayangkan kalau saudara bisa melihat ke alam roh, pasti akan sangat mengagumkan. Ini kalau difilmkan bagus, saudara. Tapi dengan versi yang saya ceritakan ini, munculnya malaikat-malaikat, munculnya Bapa Yahweh begitu ya, pasti akan sangat luar biasa. Dan ketika Mose mengangkat tangan, firman Tuhan katakan, lautan itu terbelah. Tidak tanggung-tanggung, ada 12 belahan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Henok, kalau tidak Henok atau Yaser ya, saya lupa. Di situ terbelah menjadi 12. Ya, kalau nggak salah kitab Yasar ya. Ya, Sefer Hayasar itu kitab Yasar. Itu kitab orang-orang jujur. Itu dibelah menjadi 12 belahan, saudara. Kalau yang sering kali kita lihat seperti ini kan dibelah satu. Ya kan? Tapi itu ada 12. Kalau satu, bagaimana dengan membawa orang kira-kira 1 juta lebih? Ya. Pasti akan sangat lama. Tetapi saat itu bangsa Israel bisa melewati semalam-malaman. Bayangkan saudara, betapa dahsyatnya Bapa Yahweh menolong bangsa Israel. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ayo kita fokus pada para malaikat. Siapakah malaikat-malaikat itu? Ternyata malaikat-malaikat ini adalah malaikat yang bukan ecek-ecek Bapak Ibu, tetapi malaikat yang betul-betul luar biasa, ada 72. Saya melihat dari teksnya, itu nama-namanya seperti ini. Ya. Ini tulisan Ibraninya, Wow, He, dan Wow. Ya. Itu nama malaknya adalah Fehuyah. Kemudian ada lagi Jeliel, ada lagi Sitael. Ya. Nanti saudara lihat sendiri ya, kalau pengen lihat ini, di pause, dibaca. Saya tidak akan menerangkan tentang bagaimana meditasinya, enggak perlu saudara. Saya hanya ingin menceritakan malaikat-malaikatnya itu macam kayak apa. Ya, ada 72. Saya yakin satu malaikat saja untuk menghabisi satu kota gampang. Ini 72. Ya. Nah ini juga. Ya.
ada Elemiyah, Nahasyah, Helalel, Ahayah. Ya. Ini jenis-jenisnya itu bentuk serafim ya. Kemudian ini ada Metatron dan sebagainya. Nanti saudara bisa lihat di pause ya, saya akan lanjutkan. Ini yang ke-8, 9, 10, 11 ya. Itu ada Hahetel, Haziel, Aladiyah, Leofiah ya. Kemudian Hahayah, Lezalel, Mehahel, kemudian ada Hariel, Hakamiah, Laufiah, ada Khaltiel, Leofiah, Pahaliah, Nekhalel, ada Leael, Mehalel, Haniniah, Nilayah, kemudian Haayah, Leratel, Sehiyah. Saya merenung, ada nggak malaikat Mikael? Ternyata ada, saudara, masuk daftar di sini. Apalagi dia sebagai panglima perangnya. Ya, ini ada Reyel, Omael, Mekhalel. Kalau saudara pengen lihat ini ya, lihatnya di pola Kabalah. Kalau saya bilang Kabalah, jangan buru-buru saudara teriak itu sesat. Hanya orang yang ngawur, nggak mau pernah belajar, yang berkata sesat. Saya ke kampung Kabalah itu 2 kali loh saudara. Itu di Sefat namanya, itu kampung Kabalah. Itu pusat Kabalah dunia itu ada di situ. Tapi saudara harus tahu bahwa Kabalah itu ada 2 macam. Ada Kabalah yang nyembahnya setan, dan ada Kabalah yang menyembahnya Bapa Yahweh. Nah, yang ada di kampung Sefat di Israel, itu yang nyembah Bapa Yahweh. Makanya kenapa kok bisa muncul angka 666 itu dari mana angkanya? Ada angka gematria itu dari pengajaran Kabalah, saudara. Jadi ketika kami belajar di sana bersama tim ke Kabalah, kita diajari Israel itu sebetulnya adalah singkatan. Saya sudah pernah menerangkan kepada saudara. Yang jelas kalau saya bicara Kabalah, jangan buru-buru saudara berkata, itu sesat. Saya menyebut Kabalah itu adalah orang-orang Yahudi yang ngeroh. Di situ ada pengajaran Sefirot atau Tree of Life atau pohon kehidupan. Nah, sekarang kita kembali ke malaikat-malaikat ini. Ya. Ada Yasariah, Lewiyah, Lehahayah, kemudian ada lagi Khafakiah, ada lagi Menadel, Aniel, Haamiyah, Leyasel, Rehael, Halael, Mikael. Nah, itu Mikael masuk, saudara. Inilah panglima perang kita, Mikael, saudara. Kemudian Feuailiyah, Lehahyah, Sealiyah, ya. Kemudian Ariel, Asaliyah, Mihael, Fehuel, Daniel, Kahasiah, Imamiyah, Nanael, Nilhael, Mehayah, Poiel. Ini masih banyak ya. Nemamiyah, Leyahlel, Harael, belakangnya itu L itu Elohim maksudnya, saudara. Ya. Mitsrael, Umahel, Hahliel, Ananel, kemudian Mehriel, Damabiah,
Manakel, Eyael, kemudian Hahniah, Rochel, Yabamiah, Hayayel, Mumiah. Nah, ini lengkapnya seperti itu, saudara. Itu dalam teks Ibrani, tapi kalau saya besarkan, itu gambarnya agak pecah. Jadi saya pakai model seperti ini, ya. Tapi ini kira-kira ada seperti itu, ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan para malaikat tadi, ada juga yang namanya malaikat pribadi kita. Nah, saya ingin ajak untuk saudara melihat malaikat-malaikat yang kadangkala kita tidak pernah peduli dengan kehadiran mereka. Yang sebetulnya malaikat-malaikat itu bisa kita ajak untuk ikut berperang saat menghadapi tantangan. Malaikat-malaikat ini yang saya lihat ini dari polanya Israel, Bapak Ibu. Itu saudara nanti bisa cek, ya, bisa dicek tanggal lahir saudara itu malaikat pribadinya siapa. Mereka juga punya pasukan-pasukan yang besar. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan, saudara bisa undang malaikat pribadi saudara dan minta tolong sama mereka. Ingat, malaikat itu juga adalah sekelompok oknum ilahi, oknum surgawi yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat manusia. Tetapi kadangkala kita tidak pernah memanfaatkan mereka. Tapi saya berharap melalui pengajaran ini saudara akan paham malaikat pribadi saudara itu siapa sebetulnya. Itu orang ada yang menyebutnya archangel, ada yang menyebutnya guardian angel, tapi itu adalah malaikat-malaikat yang selalu mendampingi kita. Sebagai contoh, kitab suci mengatakan sejak bayi itu sudah Tuhan beri malaikat secara pribadi. Pernah nggak saudara mengamati ketika bayi itu tidur? Kadangkala mereka tertawa sendiri. Dalam keadaan tidur, mereka tertawa sendiri. Kadangkala ketika malam dia mulai belajar bicara, dia ngomong sendiri, saudara. Mungkin kalau kita orang tua, mungkin dianggap gendeng kali ya, saudara. Tapi kalau bayi kan enggak, dia ngoceh sendiri gitu, ngomong sendiri. Itu sebetulnya dia sedang berbicara dengan malaikat-malaikat pribadinya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa malaikat pribadi kita berdasarkan tanggal lahir. Ya. Orang yang lahir pada tanggal 21 Maret sampai 20 April, itu malaikat pribadinya adalah Ariel. Mungkin saudara bisa sekali waktu menghadapi tantangan, saudara bisa berkata, ini kalau mau menggunakan jasa malaikat, saudara nggak bisa main perintah gitu aja. Saudara harus berdoa minta tolong sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya menghadapi masalah, tolong kirimkan malaikatmu. Kan orang Kristen banyak yang doa seperti itu, bukan? Tuhan kirim malaikatmu untuk mendampingi kami. Malaikat yang mana? Nah, di sini sudah diatur, saudara. Ini pola mereka. Tanggal 21 Maret sampai 20 April, itu malaikat pribadinya namanya Ariel. Saudara bisa berkata, Tuhan kirimkan malaikat Ariel atau pasukannya untuk nolongin saya. Saudara cukup berkata begitu. Yakini bahwa dengan kesungguhan hati, malaikat itu akan datang kepada saudara.
Kemudian tanggal 21 April sampai 21 Mei itu malaikat pribadinya adalah Samuel. Kemudian tanggal 22 Mei sampai 21 Juni itu malaikat pribadinya adalah Zadkiel. Sementara tanggal 22 Juni sampai 23 Juli itu malaikatnya adalah Gabriel. Gabriel itu bukan berarti saudara gunakan satu malaikat ini, dia punya pasukan Bapak Ibu. Makanya tentara-tentara surgawi itu jumlahnya bukan ribuan, bukan triliunan, tapi disebut berlaksa-laksa. Karena tiap manusia itu diberikan malaikat pribadinya masing-masing. Kemudian tanggal 24 Juli sampai 23 Agustus itu nama malaikat pribadinya adalah Raziel. Sementara 24 Agustus sampai 23 September malaikat pribadinya bernama Metatron. Kemudian tanggal 24 September sampai 23 Oktober malaikat pribadinya adalah Jobiel. Sementara 24 Oktober sampai 22 November malaikat pribadinya bernama Jeremiel. Sementara 23 November sampai 22 Desember malaikat pribadinya namanya Raguel. 23 Desember sampai 20 Januari malaikat pribadinya adalah Azrael. 21 Januari sampai 19 Februari malaikat pribadinya adalah Uriel. Sementara 20 Februari sampai 20 Maret itu nama malaikatnya adalah Sandalfon. Ya. Mungkin saudara agak berpikir, kenapa malaikat-malaikat yang lain selalu belakangnya L? Sementara ada dua malaikat yang namanya Sandalfon dan Metatron. Nah, ada kepercayaan orang Yahudi, saudara. Dua malaikat ini dia katakan adalah Elia dan Henok yang tidak pernah mati. Loh, apa bisa mereka manusia kok jadi malaikat? Menurut kisah yang saya baca, dua orang ini saking benernya hidup di hadapan Tuhan, itu diubah tubuhnya menjadi tubuh malaikat, saudara. Makanya namanya beda sendiri, yaitu Metatron, dan Sandalfon. Ini menurut kepercayaan mereka. Tapi terlepas itu benar atau tidak, yang penting bagi kita, kehidupan manusia itu ada malaikat pendampingnya. Belum lagi bukan cuman malaikat, tetapi ada Roh Kudus yang mendampingi hidup saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara mempercayai bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri saudara? Nah, kalau saudara percaya, bukan berarti lalu saudara mengambil sikap, kan ada Roh Kudus, yang ngapain kita butuh malaikat? Nggak butuh malaikat. Nggak bisa begitu, saudara. Karena ini adalah rule atau aturan yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Dari kisah ini, saya ingin kembali mengajak saudara untuk melihat bagaimana dahsyatnya pertolongan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel yang saat ini kita juga alami bersama. Percayalah, apapun yang kita alami, ini hanya kita masuk ke ruang dimensi waktu. Karena kita tinggal dalam dimensi waktu. Sementara mereka, makhluk-makhluk surgawi
yang tidak kasat mata itu ada di ruang yang tanpa batas. Jadi sekali lagi melalui pengajaran ini, saya berharap saudara sekalian bisa memahaminya dan kita bisa melibatkan malaikat-malaikat yang ada. Sekali lagi, pola ini tidak saudara temukan dalam dunia Kristen manapun. Karena saya mengambil pola ini dari pola Ibrani, polanya orang Yehudi. Ya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, "Loh Pak Lukas, apa yang Pak Lukas sampaikan ada ayatnya atau tidak?" Saya bilang tidak ada. Karena ini kepercayaan dari orang Yehudi yang ngeroh, yaitu polanya Kabalah. Dan pola Kabalah jangan sampai dianggap sebagai kelompok sesat, tidak sama sekali saudara. Kalau kita mungkin saudara pernah dengar yang namanya tahun Semitah, siapa yang bikin? Kabalah. Kenapa ada berita-berita atau cerita-cerita tentang malaikat yang bisa menjaga manusia begini? Dari mana? Dari Kabalah. Jadi kalau saudara yang anti Kabalah lebih baik nggak usah dengar, karena saudara akan berdedek nanti dengar cerita saya. Ya. Tapi kisah ini memberitahukan kepada kita bagaimana Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu menjadi pelindung yang sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang, jangan pernah takut dalam menghadapi masalah. Tantangan sebesar apapun, percayalah, pemenangnya itu sudah ditentukan, yaitu kita semua. Sebentar lagi kita akan menerima rapture. Dan ketika sangkakala berbunyi, terang-terangan kitab suci menulis, ketika Yesua sebagai mempelai pria kita datang, maka para malaikat akan ikut turun juga meniup sangkakala. Dan seluruh dunia akan mendengar suara sangkakala itu. Jadi ketika suara sangkakala ada, kita bisa berkata, "Ini Tuhan, aku ada. Aku juga masih tetap memiliki iman kepadamu." Makanya ada ayat yang berkata, "Jikalau mempelai pria itu datang, adakah iman di bumi ini?" Dan saya yakin kita perlu mempertahankan sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Kalau ditanya, anti Hamasyah dulu atau rapture dulu? Rapture dulu, bagus saudara. Anti Hamasyah itu sekarang mulai bergerak loh. Kalau dibilang ada kesulitan besar, ya sekarang kesulitan besar. Kita mau dagang sukar, ya sulit. Orang mati saja sulit, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat di negara-negara modern seperti di Jepang, di Korea dan sebagainya, itu orang mati sekarang karena tanahnya itu mahal. Jadi nggak bisa kayak orang-orang di Indonesia bikin bongpai lebar-lebar gitu, nggak bisa. Dia bikin seperti sumur gitu ya. Jadi orang kalau mati ya diberdirikan, saudara. Sehingga istilah mati berdiri itu betul-betul ada. Ya. Dan sehingga orang mulai berpikir, daripada begitu ya sudah bakar saja. Nah akhirnya apa? Melanggar kebenaran firman. Makanya saya kalau ada jemaat di sini yang minta matinya dibakar, saya hanya bisa melayani di langkah awal. Tapi kalau saya suruh ngikutin ke krematorium, saya tidak. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang mati dibakar itu hanya ada dua kategori. Orang yang kena kutuk dan orang yang kena penyakit menular. Itu di Israel baru dibakar. Tapi kalau orang yang mati wajar, dia akan dikubur. Saya kemarin juga melihat bagaimana orang Yehudi meninggal dunia, itu enggak pakai peti, saudara. Cuman ditutup pakai talit, kemudian dibawa ke kuburan dan dimasukkan ke dalam lubang.
lubangnya ditutup, persis kayak orang muslim. Itu baru penguburan yang sempurna. Enggak tahu di Alefta ini ada yang berani coba atau enggak. Karena kalau penguburan seperti itu kan tidak boleh lewat dari 2 hari, pasti akan bau. Jadi mati hari ini, kubur sekarang. Itu polanya Ibrani sebetulnya, saudara. Yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim itu pola Ibrani. Nah, jadi sekali lagi pagi hari ini saya mengajarkan tentang peran malaikat di dalam kehidupan kita semua. Percayalah, bukan cuma engkau ada bersama Roh Kudus, tetapi juga ada bersama malaikat-malaikat pribadimu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita mintain tolong. Makanya zaman dulu sampai Tuhan melarang menyembah malaikat. Kan ada tuh ayatnya, malaikat tidak boleh disembah. Karena memang mereka hanya diperuntukkan untuk menolong kita, tapi bukan untuk disembah. Kalau pusat penyembahan kita tetap kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan sampai saya menerangkan seperti ini, saudara memanfaatkan malaikat lalu saudara ikut menyembah malaikat, itu jelas salah. Saya harus kasih warning saudara. Ya. Dan pagi hari ini sekali lagi saya tekankan, melalui pengajaran ini kekaguman kita kepada Bapa Yahweh semakin dalam. Dan percayalah, kehidupan saudara akan selalu disertai Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau akan senantiasa memantapkan kami, dan kami menyadari bahwa ada guardian angel yang selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Kami akan lebih berhati-hati lagi saat kami melangkah, karena kami tidak ingin kesalahan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami mempersembahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Dan inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapaero faruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ofriat matka ofri fahem teka shekar alapeka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam,
Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Yevareka, Weismereka, Yevareka. Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevarecheka, Weismereka, Yevarecheka. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.